Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, sebelum kita akan mengawali hari kita, aktivitas kita, saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menuntun langkah hidup kita untuk berjalan di dalam gelapnya dunia ini. Andalkan Tuhan, andalkan firman-Nya. Sebelumnya, kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hidup kami yang Engkau masih percayakan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan banyak hal dalam hidup ini. Tapi Tuhan, tolong kami ketika kami menjalani hari-hari kami, waktu ini. Biarlah kami boleh teringat akan Tuhan dan kami boleh bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami tidak menjalani dengan kekuatan kami sendiri, melainkan kami bersama dengan Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Pagi ini kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini yaitu adalah ketika hati sulit dijaga. Dan saya ingin mengajak kita memperhatikan dari Mazmur pasal 19 ayat 15. Mazmur 19 ayat 15 demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ada pergumulan yang nyata di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita hidup di tengah dunia yang membuat hati kita begitu mudah kacau. Mulut kita, saudara, mudah sekali berkata kasar saat emosi, saat pikiran dipenuhi dengan kecemasan. Hati kita mungkin saja dipenuhi dengan kekecewaan, kemarahan, atau iri hati yang tersembunyi. Bahkan seringkali, saudara, masalah kita bukan hanya yang nampak atau apa yang terjadi di luar. Tetapi seringkali masalah kita itu berbicara tentang apa yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, tetapi hati kita menyimpannya. Kita bisa terlihat baik di depan orang lain, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kepahitan, dosa yang tersembunyi, motivasi yang tidak benar. Saudara, itulah yang menjadi realita pergumulan hidup kita. Mungkin saja ada orang-orang yang berusaha untuk mencoba memperbaiki dirinya dari luar. Kita berkata mungkin, mulai besok saya harus lebih sabar. Mulai besok saya harus bisa berpikir positif. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Semakin dicoba, kita sadar bahwa hati manusia tidaklah mudah dikendalikan. Kita jatuh lagi, kita jatuh lagi. Mengapa, saudara? Karena masalah utama manusia bukanlah sekedar perilaku, melainkan hati yang berdosa. Nah, disinilah Mazmur 19 mengungkapkan untuk kita dan memberikan jawaban yang sangat dalam untuk kita. Nah, saudara, setelah berbicara tentang kebesaran Allah melalui ciptaan dan kesempurnaan firman Tuhan, pemazmur sampai pada sebuah doa yang sangat pribadi. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapanku dan renungan hatiku. Nah, sudah menarik bahwa Daud tidak hanya berbicara tentang ucapan mulut, tetapi juga renungan hati. Kata renungan di sini menunjuk pada apa yang terus bergema di dalam pikiran, yaitu mungkin saja keinginan atau motivasi yang ada di dalam hati kita. Nah, saudara, Daud sadar bahwa Tuhan bukan hanya melihat apa yang keluar dari mulut, tetapi apa yang tersimpan di dalam hati, apa yang ada di dalam hati kita. Dunia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu apa solusi Daud? Apakah ia berkata, aku akan lebih kuat lagi menjaga hatiku, mengatur hatiku? Oh tidak, saudara. Sebaliknya, Daud berdoa kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan karena ia sadar ia tidak mampu menyucikan dirinya sendiri. Ia sadar ia tidak kuat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya
Daud berseru kepada Allahnya, "Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku." Saudara, ini penting. Daud menyebut Tuhan sebagai gunung batu, yang artinya tempat perlindungan yang kokoh, dan penebus, yang artinya pribadi yang menyelamatkan dan membebaskan. Saudara, bukankah hal ini menunjuk kepada Injil yang kita terima? Saudara, Injil memperlihatkan kepada kita betapa kita gagal di dalam menjaga hati kita. Ucapan kita seringkali melukai, pikiran kita seringkali kotor, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Motivasi hati kita seringkali hanya berbicara tentang ego kita. Tetapi kabar baiknya, Allah tidak meninggalkan kita dalam kondisi yang demikian. Dalam Kristus, kita memiliki penebus yang bukan hanya mengampuni dosa ucapan dan pikiran kita, tetapi Sang Penebus itu juga memperbaharui, memulihkan hati kita. Tim Keller, seorang pengkhotbah, pernah mengatakan, Injil bukan sekedar membuat orang jahat menjadi baik, tetapi Injil membuat orang mati secara rohani menjadi hidup. Artinya, Tuhan tidak hanya menempelkan aturan baru pada hidup kita, Ia memberi hati yang baru. Karena itu perubahan sejati dimulai bukan dari usaha keras untuk memperbaiki citra diri, tetapi dari datang kepada Kristus dengan hati yang jujur. Aplikasinya, saudara, sebelum sibuk memperhatikan atau memperbaiki perilaku luar, yang utama yang perlu kita lakukan adalah bawa hati kita kepada Tuhan setiap hari. Tanyakan dalam hati kita, apa yang sedang memenuhi renungan hatiku? Apa yang sebenarnya menguasai pikiranku? Lalu doakanlah seperti doa Daud. Tuhan, jadikanlah ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu. Nah, sudah ketika hati dipenuhi Kristus, ucapan mulai berubah, respon hidup mulai berubah, dan kita belajar hidup bukan hanya untuk menyenangkan manusia, tetapi semata hidup itu adalah untuk menyenangkan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Hari ini, mungkin orang lain tidak melihat pergumulan batin kita, tetapi Tuhan melihatnya, dan kabar baiknya, Ia bukan hanya hakim yang melihat hati, tetapi Ia adalah penebus yang memulihkan dan memperbaharui hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi kebenaran ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.